Halo guys, thanks untuk join. Ini sesi ketiga kita. Sesi sebelumnya kita udah bahas mengenai Acropolis, salah satu hypervisor yang disupport oleh Nutanix selain ESX dan Hypervisor. Nah, Acropolis menarik karena ini spesial di-build oleh Nutanix. Jadi kita akan bahas lebih dalam mengenai fitur-fitur apa yang ada di dalam Acropolis. Jadi saat ini versi terakhir dari Acropolis itu udah sampai ke 4.6. Itu latest, berbeda dengan software rilis yang lain. Biasanya rilis itu dikeluar untuk lebih kepada patch. Nah, sementara di Nutanix itu dengan naik versi kita sebenarnya dapat fitur lebih banyak. Nah, itu yang menarik. Jadi bahkan dengan upgrade versi saja itu kita punya IOPS bisa boosting sampai 20%. Nah, cuman untuk sesi kali ini saya discuss dulu mengenai versi 4.5. Nanti di sesi selanjutnya akan saya bahas mengenai 4.5. Kita bahas dulu mengenai DSF, itu Distribute Storage Fabric. Jadi komponen-komponen utama di dalam Nutanix itu pertama DSF, terus AFF dan AHV. Jadi DSF itu akan selalu berhubungan dengan storage, dan AMF itu berhubungan dengan VM operation. Jadi X, Mobility, Fabric, dan AHV ya Acropolis Hypervisor. Nah, semuanya itu nanti akan diintegrasi oleh Nutanix melalui Prism-nya. Jadi yang menarik itu fitur yang pertama adalah Erasure Coding. Ini yang akan kita bahas. Berbeda dengan RAID. RAID itu kita akan lakukan di level disk, yang artinya kita nanti kena RAID penalty. Itu yang terjadi. Nah, karena konsekuensi menggunakan RAID itu seperti itu, maka itu tidak digunakan oleh Nutanix. Yang digunakan adalah Erasure Coding. Fungsinya apa? Erasure Coding akan saving space lebih banyak. Jadi kita punya usable space lebih banyak yang bisa di-assign ke VM. Nah, berbeda dengan RAID, saat fail ataupun disknya fail dengan Erasure Coding, kita tidak perlu di-build whole disk. Jadi yang di-build hanya bagian yang dari parity yang fail saja. Jadi simpelnya memahami Erasure Coding itu seperti RAID tapi dalam cluster level. Jadi bukan pada disk level. Bisa dijelaskan. Terus yang kedua, VM binning ini menarik karena untuk seri-seri Nutanix yang kebanyakan itu hybrid, artinya komponennya adalah SSD dan HDD SATA. Nah, jadi kalau kita ngomongin Kokoma, kita pasti ngomongin SSD. Kita ngomongin capacity, artinya kita ngomong HDD SATA. Nah, apa yang diutilize Nutanix dengan VM binning adalah dia akan lakukan pin dari VM itu ke SSD. Jadi daripada VM-nya itu turun ke level SATA, artinya dia akan Kokomanya akan jadi slow, dia akan pin itu di SSD. Nah, jadi Kokoma yang kita dapat menggunakan SSD atau all flash gitu, kita bisa dapatkan melalui VM binning. Terus yang ketiga adalah backup to Azure. Nah, ini menarik karena untuk cloud solution yang disupport oleh Nutanix itu adalah Azure dan AWS untuk saat ini. Jadi bayangkan kita kayak punya DC, di situ udah ada Nutanix, DR kita Nutanix, terus untuk replicate kita pakai protection domain. Bahkan untuk backup lagi yang dari DR kita bisa backup to cloud. Nah, itu kita bisa integrate ke AWS atau ke Azure. Dan untuk manage-nya kita bisa lakukan lewat Prism, sama halnya dengan fitur-fitur yang lain. Terus yang keempat adalah Commvault IntelliSnap Integration. Ini adalah utility yang digunakan untuk kita melakukan backup, baik backup, snap. Nah, kenapa Commvault IntelliSnap? Karena untuk fitur-fitur snap, restore, terutama restore ya. Jadi kalau kita ngomongin backup, pasti kita ngomongin restore. Jadi yang paling penting adalah fungsi dari restore. Dengan kita menggunakan Commvault IntelliSnap, kita bisa schedule per VM. Per VM bisa di backup kapan, di snap kapan, dan secara otomatis dia akan delete hasil dari snapnya kalau itu sudah di mount. Jadi nggak akan terlalu di dalam kita utilize
snap di VM, kita nggak perlu mesti banyak file VM A, VM B, snap A, snap B, snap C. Nah, yang pada akhirnya kita hanya mounting itu salah satunya aja. Artinya kita nggak perlu spesifik manage per snap level. Terus yang kelima itu self-service restore. Ini kita bisa gunakan untuk misalkan app user ya, seperti developer bisa secara dia sendiri bisa melakukan restore dari VM yang sudah dia config. Misalkan ternyata setelah config, ternyata harus refer ke codingan sebelumnya atau codingan yang ini salah. Jadi dia bisa lakukan self restore tanpa harus melibatkan admin dari infra atau admin dari Nutanix-nya sendiri. Dia cukup bisa lakukan ini self service. Terus yang terakhir itu adalah snapshot dan async DR. Jadi kalau kita ngomongin snapshot dengan async DR, artinya kita utilize yang namanya protection domain. Nah, dengan menggunakan snapshot, maka snapshotnya aja yang akan dia replicate. Snapshotnya akan dia replicate. Artinya secara delta dan file yang mesti ditransfer antara DC dan DRSec itu jauh lebih kecil. Oke, terus selanjutnya untuk fungsi dari AMF dan AHV ini lebih kepada VM operation. Jadi kita bisa backup VR, image service ini kita memungkinkan hanya melalui dengan akses GUI-nya Nutanix. Jadi cukup akses Prism, kita bisa upload image. Jadi image di sini apa? Image di sini adalah seperti VMDK. Contoh, kita mau deploy OVA. Nah, dengan kita ekstrak OVA-nya, terus nanti kita dapat VMDK, kita cukup upload ke sini. Ini melalui browser aja kita uploadnya. Terus fitur yang selanjutnya EC standar. Kalau kita ngomongin EC, semua hypervisor udah pasti harus bisa EC. Nah, ini sama. Jadi nanti dengan EC-nya enable, artinya VM-VM yang running di salah satu node akan di backup jika node itu fail. Dia akan restart di node lain. Terus restore data locality ini lebih kepada host maintenance. Jadi artinya begitu data akan secara terus-menerus dia restore lokal dan bersamaan dia akan replicate. Jadi begitu salah satu host dia melakukan maintenance, otomatis yang dilakukan oleh Acropolis dia akan memindahkan VM ke host yang akan di maintenance. Jadi ini kita bisa lakukan maintenance dengan zero downtime. Terus yang menarik adalah ESXi to AHV migration. Nah, ini belum ketemu di vendor-vendor lain. Karena kita bisa convert hypervisor hanya dengan klik di Prism. Jadi yang dilakukan saat convert hypervisor, VM akan di-migrate ke host-host lain. Jadi dia akan lakukan upgrade itu rolling upgrade satu-satu dan tidak ada downtime. Jadi berbeda dengan tradisional, ini kalau kita udah ngomongin migrate, berarti kita udah pasti VM-VM yang ada di host kita keluarin, terus baru kita upgrade, kita masukin lagi, itu importnya sangat besar. Terus Prism nanti saya show, dan yang terakhir adalah Foundation 3.0. Apa yang membedakan Foundation 3.0 dengan Foundation yang sebelumnya adalah dengan 3.0 ini sudah support Lenovo HX series. Jadi sekarang untuk hardware platform itu ada Super Micro, terus ada Dell dan ada Lenovo. Sekarang kita langsung ke Erasure coding-nya. Erasure coding ini di-provide Nutanix untuk melakukan storage efficiency. Jadi begitu ini di-deploy, artinya kita bisa reduce space dan kita bisa gunakan space itu untuk lebih banyak lagi yang bisa digunakan dibanding tanpa menggunakan Erasure coding. Nah, perlu diingat Erasure coding ini license-nya ada di Pro. Jadi kalau pakai yang starter kita belum dapat. Terus untuk compare, jika kita compare antara Erasure coding dengan RAID, nah kita bisa lihat perbedaannya di sini adalah bottleneck by single disk. Kalau satu single disk fail, yang dilakukan RAID adalah build satu disk lagi. Tapi kalau dia fail di level Erasure coding, dia nggak perlu build satu disk, dia hanya build data yang bloknya saja yang dia build.
Jadi seperti ini dijadikan ref, datanya itu dibagi di level disk. Sementara kalau Erasure coding dia akan bagi di level cluster. Terus yang kedua hardware defined, artinya kalau ngomongin rack pasti kita ngomongin software yang ada di dalam controller. Nah sementara dengan Erasure coding ini kita nggak ada perubahan di sisi storage controller, soft controller, karena semuanya itu sudah dihandle oleh softwarenya Nutanix OS. Dan yang terakhir adalah hot spare. Kalau pakai RAID berarti ada hot spare. Kalau mau bikin hot spare artinya disk yang kita bayarkan tapi kita nggak pakai sebenarnya. Kita hanya pakai di saat ada disk kita yang lain fail. Jadi di Nutanix ini nggak make sense. Semua disk yang dipakai yang kita beli kita harus bisa pakai. Buat apa ada hot spare? Nah makanya hal-hal seperti itulah yang diakomodir dengan menggunakan Erasure coding. Nah jika kita compare nih sekarang antara tradisional dengan menggunakan Erasure coding, kita bisa optimize. Artinya secara begitu ada FPL dia akan rebuild-nya lebih cepat. Terus yang kedua kita bisa menggunakan semua resource yang ada. Nah dibanding ini kita begitu ngomongin hot spare, artinya ini mungkin nggak bisa kita pakai karena dia sebagai hot spare. Cuman kalau kita menggunakan Erasure coding, semua disk either dia SSD atau dia SATA itu bisa digunakan. Nah sekarang mungkin pertanyaannya gini, apa Erasure coding hanya berjalan di level HDD atau level SATA? Jawabannya enggak. Jadi either di SSD ataupun di HDD, Erasure coding itu dia akan melakukan pengecekan melalui pattern. Jadi dia nggak lihat data, tapi dia lihat polanya. Jika datanya masih sering diakses, walaupun dia di SATA, dia akan taruh itu di SSD. Jika semakin jarang dia diakses, itu walaupun dia masih di SSD, dia akan lakukan Erasure coding. Itu yang dilakukan sistem. Jadi, nah yang menarik lagi kita bisa dapat usable space lebih banyak. Jadi misalkan tanpa Erasure coding kita dapatnya 100 tera, dengan Erasure coding kita bisa dapat 160 tera usable. Nah, secara paling gampangnya memahaminya seperti ini. Jadi misalkan ini kita punya row capacity, either SSD ataupun SATA. Nah, sementara usable-nya kalau kita menggunakan RF2 atau replication factor 2 pasti setengahnya. Karena data direplicate. Jadi dengan row-nya segini kita pakai RF2 dapat segini. Sekarang bagaimana kalau kita aktifkan yang namanya Erasure coding? Kita dapat extra space. Jadi semakin besar kita punya storage cluster, semakin besar member dari node-node-nya, maka akan semakin banyak yang bisa di-save. Nah ini perbedaannya. Jadi RF sendiri, replication factor yang merupakan fitur dari Nutanix, dia sudah kasih performa bagus, cuman minusnya di sini. Dia consume capacity. Nah, dengan menggunakan Erasure coding, kita bisa maintain performanya dan bisa optimize capacity. Jadi dengan Erasure coding kita dapat dua-duanya secara fitur-fiturnya kita bisa utilize lebih maksimal. Sekarang ini gambaran dari bagaimana sih Erasure coding bekerja. Ini kita punya node 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah node. Jadi karena Erasure coding ada di level cluster, makanya kalau kita ngomongin replication factor 2, artinya file ini ada replikannya di sini. Jadi si B replikannya ada di A. Terus si C ada replikatnya di D. Sementara A dan B itu ada replikatnya di sini. Jadi A ini dia replikat ke node berapa 1 2 3 4 5 dan si D dia replikat ke node 6. Ini yang terjadi dengan R2. Nah, apa yang terjadi kalau kita aktifkan sekarang Erasure coding? Dia akan create parity, tapi di level cluster. Jadi instead of dia di replicate di sini, dia akan create parity.
Jadi cukup yang ada di node 1 A, B, C, D, dan parity. Node yang ini dia nggak perlu ada data. Ini bisa dia utilize untuk VM-VM lebih banyak, lebih maksimal. Kenapa? Karena sudah ada parity-nya. Let's say si node yang megang parity fail, dia akan create baru dari sini. Parity-nya bisa dia taruh di sini. Kalau si C fail, dia akan create juga dari A tambah B tambah D tambah P sampai dengan C. Dia taruh di node yang. Nah, itu yang dilakukan oleh Erasure Coding. Di sini sekarang kita punya node C fail, maka dia akan create lagi A tambah B tambah parity tambah D sama dengan C, dan dia taruh di sini karena ini fail. Itu yang dinamakan Erasure Coding. Dan semua ini dilakukan background, artinya dia akan calculate jika data itu selama 1 jam tidak diakses, baru dia lakukan Erasure Coding. Jadi dia meminimalisasi yang namanya CPU atau memori utilisasi. Jadi ini tidak terus-terusan berjalan, dia akan tunggu sampai 1 jam, nanti ini running background. Dan datanya tetap dia taruh secara lokal supaya untuk kasih performa yang bagus. Ini hot data is rebuilt quickly. Jadi nggak semua data yang cold, yang hot pun dia juga akan rebuild. Cuman dengan melihat pattern, jadi dia nggak terus-menerus melakukan Erasure Coding. Yang kedua itu yang penting adalah nggak ada overhead. Ini yang sering terjadi. Jadi kebanyakan solusi lain kita bisa dapat saving space lebih banyak, cuman akibatnya CPU sama memori itu consume-nya juga lebih banyak. Terus low cost algorithm karena hanya cukup upgrade ke Pro license. Jadi nggak perlu pakai Ultimate license-nya, kita udah bisa utilize ini. Bedanya berapa? Starter dengan Pro itu sekitar 20%. Dari beberapa nilai plus yang kita dapatkan dengan upgrade ke Pro license adalah salah satunya Erasure Coding. Dan yang kedua adalah jumlah node yang unlimited. Artinya kita bisa create cluster dengan jumlah node tidak terbatas. Itu upgrade ke Pro license. Jadi kalau yang dari kita lihat ini justru lebih banyak memberikan nilai plus dibanding dengan cuman hanya menambahkan 20% dari price-nya starter. Unique implementation karena dia tidak terus-terusan diutilize, artinya dia akan deploy berdasarkan pattern dari data. Terus yang terakhir adalah hampir sama dengan RF secara teori untuk kecepatan rebuild-nya, cuman dia akan consume resource lebih kecil di saat kita sudah masukin workload. Sama seperti yang sebelumnya, jadi di saat kita fail, salah satu node fail, B-nya fail, dia akan lakukan read lokal. Ini tadi yang dinamakan read lokal. Semua akan read dan dia akan create parity-nya. Kalau misalkan satu dia tidak read lokal, artinya bisa jadi filenya ada di sini ataupun di sini, di sini. Nah, akibatnya secara dia untuk melakukan rebuild akan lebih lama. Makanya dia akan selalu create lokal, artinya masing-masing akan pegang satu file. Sisanya cukup create satu parity. Node setelah ini itu bisa dia gunakan sebagai untuk serve ke VM-VM-nya atau untuk data. Nah, sekarang kita compare, semakin banyak jumlah node dalam satu cluster, maka semakin banyak kita bisa save. Jadi contoh ini sekarang kita start dengan 3 node. 3 node raw-nya 60, usable 30. Untuk usable cukup bagi 2 aja. Karena satu untuk originalnya, satu untuk metadatanya, replikanya. Makanya semua usable akan setengah dari raw. Jadi 60, 30. Setelah dengan Erasure Coding kita dapat 40 tera. Nah sekarang dengan 4 node bagaimana? Kita punya 80,
usable-nya 40, dan setelah kita aktifin Erasmus kita dapat 5. Jadi akan begini seterusnya, semakin banyak node yang kita punya, semakin besar kita save. Dan ini nggak recommended untuk yang 3 node, itu nggak recommended. Jadi biasanya kita deploy Erasmus coding itu minimal 4 node lah, baru kita bisa merasakan efek. Nah, sekarang kita masuk ke Prism-nya. Di Prism kita bisa lihat, dengan kita aktifin Erasmus coding, kita bisa lihat di sini ada sebelum dan sesudah diaktifin. Jadi kita bisa lihat di sini kita saving 53 tera hanya dengan mengaktifkan Erasmus coding. Jadi begini si Nutanix dan Acropolis integrate dengan fitur-fiturnya. Mungkin sampai di sini dulu. Next slide-nya saya akan share lebih banyak mengenai fitur Acropolis.